Saudaraku, selamat pagi. Hari ini saya akan kembali mengajak saudara merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim. Dan tema pagi ini saya beri judul Gagah Perkasa sebagai lelaki, tetapi nyalinya kecil. Dan ini berkaitan dengan renungan sebelumnya. Teksnya diambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Lalu ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesi di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulun bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Saudaraku, inilah tema yang saya angkat dari seorang tokoh bernama Barak. Barak adalah seorang yang dipanggil oleh seorang nabiah bernama Deborah karena bangsa Israel sedang dalam situasi terjepit, sulit, terjajah dan menderita. 20 tahun lamanya mereka tertindas oleh Yabin, Raja Kanaan. Kemudian sesuai dengan perintah dan titah Tuhan, Deborah memanggil Barak supaya dia maju bersama dengan 10.000 umat Israel dari Bani Naftali dan Sebulun. Tapi yang sangat menyedihkan adalah jawaban dari Barak, lelaki perkasa ini. Dia berkata kepada wanita, yaitu Deborah, nabiah yang memberi mandat itu. Dia katakan, kalau engkau pergi, aku pergi. Kalau engkau tidak pergi, aku tidak pergi. Lalu Deborah berkata, baik, aku pergi. Tetapi kau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan ini karena Tuhan akan menyerahkan Sisera kepada seorang perempuan. Saudara yang kasih, jadi selama 20 tahun bangsa Israel tertindas. Dan mandat itu diberikan oleh Tuhan, oleh sabda Tuhan yang penuh dengan kepastian. Sayangnya, Barak, lelaki ini, jawabannya memalukan. Pada waktu itu, seperti tadi saya katakan, dia hanya mau pergi kalau Deborah pergi. Dan akhirnya Deborah juga pergi. Tapi saudara, kenapa Barak punya mentalitas seperti itu? Kenapa dia mendapat mandat dan janji Tuhan yang luar biasa, yang kepadanya akan diserahkan Sisera yang punya 900 kereta besi pada zaman itu. Tapi dia ternyata nyalinya kecil. Mengapa nyalinya kecil? Saya mencoba mengutak-atik. Saya kira yang pertama, dia tidak mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Dia tidak percaya pada firman Tuhan yang memerintahkan untuk maju, dan Tuhan akan menyerahkan Sisera, panglima tentaranya Yabin itu, ke dalam tangannya. Jadi yang pertama adalah dia tidak cukup beriman. Yang kedua, menurut saya, dia takut terhadap Sisera, karena Sisera punya 900 kereta besi yang pada zaman itu memang sangat fantastis, saudara. Kereta besi walaupun barangkali sangat sederhana, tapi ini kereta besi yang ditarik oleh kuda, dan dia takut melihat keadaan itu. Jadi ketakutan itu yang menghancurkan langkahnya. Kalau orang takut, kalau orang pesimis, maka dia sudah kalah sebelum berperang. Dan itu alasannya tema ini saya pilih. Lelaki gagah perkasa, tetapi nyalinya kecil. Dia takut melihat kenyataan. Kadangkala kita dibuat takut oleh karena kenyataan. Tapi kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang bisa menolong kita. Yang ketiga, menurut saya, dia lupa sejarah. Bagaimana Tuhan berkarya dengan bangsanya yang melepaskan Israel dengan segala keajaiban. Perjalanan yang luar biasa. Jadi kalau orang melupakan sejarah, dia akan menuai kegagalan. Jadi saudaraku yang kasih, dalam cerita ini mari kita belajar supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Orang-orang yang mempercayai janji
dan sabda Tuhan. Orang-orang yang tidak dikalahkan oleh teror keadaan, oleh berita-berita yang simpang siur. Tapi orang yang mempercayai Tuhan, tidak gentar oleh keadaan, tidak minder oleh situasi. Dan mari kita selalu ingat bahwa kalau selama ini Tuhan menolong kita, Tuhan juga pasti akan menolong untuk yang akan datang. Percaya kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang penakut, yang nyalinya kecil. Percayalah kepada Tuhan. Sebab dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita melangkah, mari kita hidup dengan iman. Tuhan memberkati kita. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur hari ini. Kami diajar bagaimana kami mempercayai Tuhan dan sabda Tuhan. Kami diajar untuk kami tidak takut, minder, dan ragu terhadap keadaan yang mungkin sulit di hadapan kami. Supaya kami selalu percaya kepada kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan. Tolonglah kami juga selalu mengingat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dan Tuhan telah menolong kami semua. Tuhan, dalam situasi kami sekarang ada Omikron, dalam situasi yang sulit sekarang ini, kami mau memandang Engkau, mempercayai Engkau. Kami mau percaya kepada sabda Tuhan. Kami mau percaya melangkah karena Tuhan. Dan kami mau ingat kebaikan Tuhan yang kami alami. Tuhan memberkati kami, memberkati negeri kami, memberkati bangsa ini, dan memberkati gereja dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Berkatilah kami semua yang mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Bapak, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudaraku. Terima kasih.